Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Wulandari dari kelas 9A. Di sini saya akan membaca tentang virus corona. Virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome SARS dan virus Middle Age Respiratory Syndrome. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala virus corona COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa mendadak seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu hubungi hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena itu akan meningkatkan resiko menularkan virus corona ke orang lain. Penyebab virus corona COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle Age Respiratory Syndrome, dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Diagnosis virus corona COVID-19.
Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpindah atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga penderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Pertama, rapid test sebagai penyaring. Kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak. Ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus yaitu: pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman sesuai kondisi penderita. Ketiga, mengajarkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Keempat, mengajarkan penderita COVID-19 untuk minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut. Pertama, pneumonia. Kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Ketiga, gagal ginjal. Keempat, akut cardiac injury. Kelima, acute respiratory distress syndrome. Keenam, kematian. Pencegahan virus corona COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Pertama, terapkan physical distancing. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum cuci tangan. Kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan hidup pola sehat. Keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP maupun PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yaitu pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar sembuh. Kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Keenam, hindari berbagi penggunaan alat makanan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur orang lain. Ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Kelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Apabila Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang gejala, pencegahan dan faktor virus corona, silakan hubungi dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.